Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Bayangkara FC yang berakhir untuk kemenangan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-1. Dengan kemenangan ini berarti Persebaya Surabaya untuk sementara berada di peringkat nomor 7, sedangkan Bayangkara FC masih berada di zona papan bawah. Dan untuk kedua kalinya secara berturut-turut, di putaran kedua ini Persebaya Surabaya bisa meraih kemenangan setelah sebelumnya mereka juga berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor telak 0-5. Dan kebetulan saya juga yang siaran dua pertandingan Persebaya Surabaya di awal putaran kedua ini. Dan ketika siaran, saya memang menjelaskan bahwa salah satu masalah dari Persebaya Surabaya adalah dalam urusan mencetak gol. Padahal dari segi creating chances, tim ini masih bisa menciptakan banyak peluang dalam sebuah pertandingan meskipun tidak semuanya adalah peluang emas. Dan juga salah satu kesulitan dari para pemain Persebaya adalah recovery ketika mereka telah menyelesaikan sebuah proses serangan. Bahkan pernah ada radio dari Surabaya yang mewawancarai saya nih teman-teman via telepon. Saya masih ada nih rekamannya ya. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut atau memberikan analisa lebih lanjut dari pertandingan yang baru saja selesai untuk kemenangan Persebaya Surabaya, nah saya ingin teman-teman mendengarkan dulu ya. Ini adalah hasil wawancara saya dengan Radio Suara Surabaya tahun lalu di bulan September. Nah teman-teman dengerin sebentar ya, setelah itu saya lanjut lagi. Komposisi pemain di Persebaya sering berubah di setiap tahunnya dan membuat chemistry setiap pemain susah untuk terbentuk. Tapi menurut Binder Singh, pengamat sepak bola nasional, yang paling penting adalah peran dari seorang pelatih. Sebelumnya sih ada beberapa tim yang meskipun ada perubahan di materi pemain mereka tetap bisa menjadi juara asalkan pelatihnya nggak ganti. Pelatih itu penting karena yang punya konsep itu kan pelatih. Jadi contohnya seperti kita lihat PSIS Semarang, ini kan materi pemainnya bagus, ternyata pelatihnya mundur. Terus Persib Bandung, materi pemainnya seperti apa, bagus, ternyata pelatihnya juga ya kan mengundurkan diri. Nah jadi pelatih ini yang penting karena pelatih itu yang bawa konsep. Persebaya kan masih Aji Santoso, ya kasih dia waktu juga sekarang untuk bisa membentuk solid juga karena kan banyak pemain baru kan Persebaya. Nah, ini yang pertama saya jelaskan bahwa Persebaya Surabaya musim ini kita tahu punya banyak pemain baru karena banyak pemain lama mereka dari musim lalu telah hengkang. Jadi tentu ketika ada banyak pemain baru dibutuhkan waktu untuk menjalin chemistry di antara para pemain baru ini. Bahkan para pemain asingnya kan pemain-pemain baru di Persebaya Surabaya. Artinya Coach Aji membutuhkan waktu untuk menyatukan mereka secara tim. Dan sekarang nih saya ngelihat teman-teman sebetulnya di sistem bubble juga permainan dari Persebaya Surabaya juga sudah mulai terlihat lebih kolektif lagi. Sehingga memang di sistem bubble tuh ya ketika Liga 1 kembali bergulir Persebaya kalau nggak salah hanya kalah 1 kali. Apalagi di putaran kedua ini kan ada beberapa pemain baru. Bahkan ada 2 pemain asing baru kan, Ze Valente dan juga striker Paulo Victor. Dan memang salah satu masalah lainnya dari Persebaya Surabaya itu adalah di lini depan. Karena dalam 1,5 musim terakhir nih Persebaya Surabaya berikut Paulo Victor ya sudah mengontrak 4 pemain asing di posisi striker. Sebelumnya kita tahu sebelum Paulo Victor ada Silvio, kemudian sebelumnya lagi ada Arsenio, sebelumnya lagi ada Wilson. Jadi ini adalah striker asing keempat yang tampaknya bisa menjadi solusi untuk Persebaya Surabaya dalam urusan mencetak gol. Saya masih mengatakan tampaknya karena kan baru 2 pertandingan. Tapi oke lah, dalam 2 pertandingan dia sudah bisa memberikan 1 assist di pertandingan lawan Persita. Kemudian dia sudah bisa mencetak 2 gol, 1 dari penalti. Dan tadi kita lihat gol yang spektakuler. Nah sekarang saya ingin menganalisa pertandingan yang baru saja berakhir yang saya siaran juga. Dan saya jelaskan ketika siaran bahwa para pemain Persebaya ini bermain terlalu indah. Artinya mereka benar-benar mengandalkan proses passing mereka sampai ke ruang pertahanan atau sampai ke kotak penalti pertahanan tim lawan. Bahkan ketika sudah masuk ke kotak penalti pertahanan tim lawan pun para pemain masih melakukan kombinasi passing. Dan itu tidak mudah meskipun tidak salah juga. Memang gaya permainan atau konsep permainan dari Coach Aji Santoso menuntut para pemain itu harus mengandalkan passing. Jadi bola itu dianggap sebagai kawan bukan sebagai lawan. Jadi bola perlu disayang. Ketika bola perlu disayang, maka bola perlu dibagi secara merata. Jadi jika teman-teman perhatikan ketika para pemain Persebaya itu menyerang, bukan hanya mengandalkan 1 atau 2 pemain, minimal akan ada 3 pemain yang ikut menyerang. Jadi
flow of the game dari Persebaya itu terlihat sangat mencair. Kalau diperlukan baru pemain mereka akan melakukan pelanggaran. Kalau enggak, justru mereka hanya ngepres. Ngepres itu bukan berarti melakukan pelanggaran, teman-teman, tapi juga perlu bermain agresif, yakni body charge. Ia akan membatasi ruang gerak, tackling yang bersih. Nah, itu yang paling penting. Dan juga jangan lupa, Persebaya Surabaya mengandalkan banyak pemain muda. Kan tadi di line up sendiri kan kita bisa mencermati kan begitu banyak pemain muda. Ada Marcelino Ferdinand, ada Koko Ari, ada Rizky Ridho, ada Supriyadi, ada juga Altabala. Nah, pemain-pemain muda ini kan juga memberikan energi yang berlimpah di atas lapangan. Dan lawan mereka juga bukan lawan yang mudah, Bayangkara FC. Memang Bayangkara FC berada di zona papan bawah. Tapi teman-teman juga tahu bahwa mereka punya materi pemain yang tidak jelek juga. Sampai tadi mereka juga sempat mengancam kan gawang dari Persebaya Surabaya. Ada 2-3 save yang dilakukan oleh Hernando Ari. Jadi memang pertandingan yang baru saja selesai ini bukan pertandingan yang gampang bagi Persebaya Surabaya. Dan juga mereka tidak bermain di kandang sendiri. Betul kan? Mereka tidak bermain di kandang sendiri. Dan itu tentu tidak mudah bagi para pemain. Dan juga kita lihat tadi kondisi dari lapangan kan, yaitu rumputnya tebal. Jadi menyulitkan juga para pemain Persebaya untuk mengandalkan speed atau juga umpan-umpan pendek yang biasa mereka peragakan di atas lapangan. But still, mereka bisa menciptakan cukup banyak peluang. Memang nggak banyak peluang emas. Ini pertandingan yang sulit karena para pemain Bayangkara FC itu di babak kedua bermain dengan low block. Tapi lihatlah umpan-umpan terobosan. Skill dari para pemain Persebaya yang mereka kombinasikan dengan pergerakan tanpa bola. Yang membuat para pemain Bayangkara FC kesulitan untuk mengawal para pemain Persebaya. Bisa ada 2-3 pemain Persebaya tiba-tiba muncul di dalam kotak penalti pertahanan mereka. Sehingga akhirnya para pemain Bayangkara FC itu di babak kedua saya lihat mulai menit ke-70 hanya sibuk atau fokus untuk bertahan. Mereka sulit untuk bisa membangun serangan. Paling nggak mereka memberikan bola cepat ke depan saja kepada Dendi atau juga Andik atau juga satu lagi itu pemain asing mereka yang baru ya, Mayer, yang sebetulnya agak jelek juga permainannya, bagus juga loh ini pemain. Baru pertandingan pertamanya sudah memberikan impresi yang cukup baik. Dan juga kita lihat ya dari line up ini line up yang tidak berubah loh dari pertandingan sebelumnya Persebaya Surabaya ketika mereka menang lawan Persita dengan skor telak 0-5. Jadi ini sudah menandakan atau menggarisbawahi apa yang diinginkan oleh Coach Aji Santoso, yaitu membentuk chemistry di antara para pemain, teman-teman. Dia tidak ingin mengganggu chemistry di antara para pemain, dan tampak secara permainan Persebaya menunjukkan permainan yang benar-benar menghibur. Bahkan tadi ketika siaran saya sama sekali tidak bercanda, saya ngelihat sekilas mirip seperti permainan Arsenal yang main lawan MU di pertandingan kemarin malam. Ya mungkin kalian kira atau mungkin sekarang kalian akan pikir saya bercanda. Enggak, sama sekali saya nggak bercanda. Buat apa saya bercanda? Arsenal juga seperti itu kan, nyerang sampai ke dalam kotak penalti pertahanan tim lawan, coba menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Dan itu adalah konsep dari Coach Aji Santoso. Jadi ketika kita nonton Persebaya Surabaya, maka terlihat tim ini lebih sering membangun serangan. Dan juga mereka sering mengandalkan garis pertahanan yang tinggi, yang memang beresiko, tapi mau tidak mau itu perlu mereka lakukan, karena mereka punya banyak pemain muda, sama seperti Arsenal, yang punya banyak pemain muda kan. So coming back into this game, ya ini adalah pertandingan yang perlu dimenangkan Persebaya jika mereka ingin tetap menuju ke papan atas atau mendekati ke zona papan atas. Meskipun dari segi poin selisih mereka kan dengan peringkat nomor 1 untuk sementara ini PSM Makassar jauh, tapi bukan soal menjadi juara, soal memperbaiki performa. Jadi dari jalannya pertandingan tampaklah para pemain Persebaya mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan saya lagi-lagi melihat peran dari Marcelino Ferdinand luar biasa. Pemain yang baru berusia 18 tahun tapi permainannya sudah matang, dia bisa pressing, dia bisa passing, dia bisa dribble, dia bisa shoot, dia bisa juga berduel di udara. Ini pemain yang komplit dan sukar dipercaya bahwa dia masih berusia 18 tahun, teman-teman. Terlihat begitu berani dia ketika berduel dengan para pemain Bayangkara FC. Dan Persebaya Surabaya yang sebetulnya menciptakan lebih banyak peluang dari awal, tapi sayangnya justru mereka kadang-kadang sering terkena counter dari para pemain Bayangkara FC yang mengandalkan umpan-umpan lambung, jadi long ball. Itu kadang-kadang mereka sering kena counter dari itu. Padahal recovery mereka sudah cepat ketika mereka menyelesaikan sebuah proses serangan. Tapi ketika Bayangkara FC mengirimkan umpan-umpan lambung, nah di situ tampak pertahanan dari Persebaya Surabaya itu terbuka. Dan tidak disengaja tentunya Leo Lelis itu yang coba untuk menghalau bola, ternyata kena tangan dari Koko Ari. Ya kadang-kadang bingung juga sih soal aturan handball ya. Bukan cuma di Liga 1 tapi juga di luar negeri seperti itu. Gak ngerti nih seperti apa, kadang-kadang bilang tangan aktif, tangan pasif ya, tapi ya udahlah kalau memang kena hand ya itu dianggap pelanggaran dan akhirnya Bayangkara FC dapat penalti
dan bisa diselesaikan oleh Mayer. Nah setelah itu bukan berarti Persebaya diam kan, tetap mereka fokus dengan konsep mereka, Ze Valente, kemudian Alwi Slamet. Alwi Slamet sekarang saya lihat permainannya jauh lebih berkembang ketika dia bermain di tengah sebagai holding midfielder. Dia gak banyak pressing, tapi ketika dia menyerang, ketika dia coba untuk menjaga wilayah lini tengah, terlihat dia bisa menutup area dengan baik. Dan itu yang membuat dia tampil stabil dalam 2 pertandingan terakhir. Bahkan beberapa kali umpan-umpan dia akurat. Altabala bermain bagus, Koko Ari bermain bagus. Jadi 2 fullback dari Persebaya Surabaya ini membatasi pergerakan dari 2 fullback Bayangkara FC yang kita tahu ada ada Iputu Gede dan juga Ruben Sanadi yang sebetulnya punya kemampuan untuk overlap. Tapi mereka sulit overlap karena Koko Ari dan juga Altabala ini cukup solid untuk mengawal dan juga mereka sesekali berani melakukan pergerakan cepat ke ruang pertahanan dari Bayangkara FC. Dan setelah itu ada tendangan bebas bagi Persebaya, and what a goal. Lihat saja tekniknya tuh, lihat saja tekniknya. Lihat saja itu golnya seperti apa. Ze Valente, what a pass. Dan Rizky Ridho shooting langsung di dalam kotak penalti, padahal dia center back, tapi finishingnya seperti striker. Ya tidak salah juga kan Coach Sintayong memilih dia untuk bermain di Timnas Indonesia sebagai salah satu center back. Ya karena pemain ini punya visi yang bagus. Apalagi untuk delivery bola, beberapa kali dia memberikan long ball pass yang akurat kan. Memasuki babak kedua, nah baru di sini kita lihat bahwa Persebaya Surabaya mendominasi total. Memang sebelumnya Michael Rumeri diganti ya, karena tampaknya dia gak pas perannya sebagai striker palsu. Dan Victor yang masuk membutuhkan waktu untuk beradaptasi di babak pertama, dan di babak kedua dia lebih mengancam. Beberapa kali dia bisa memberikan passing-passing yang akurat, dan ketika Supriyadi keluar, Novian Dhani masuk, tampak permainan dari Persebaya lebih berbahaya. Novian Dhani beberapa kali free di sektor sebelah kanan sebelum akhirnya gol spektakuler dari Victor. Kita lihat ada peran dari Sho Yamamoto yang memberikan umpan dengan kepalanya kepada Victor. Victor menahan dengan dada, and what a goal. Finishnya akrobatik dari Victor yang membuat Persebaya Surabaya menang dengan skor 2-1. Bayangkara sebetulnya tidak buruk, tapi Bayangkara sulit keluar dari pressure para pemain Persebaya yang mengandalkan fast passing, fast movement, dan juga penetrasi yang cepat ke ruang pertahanan dari Bayangkara FC. Jadi kalau saya ngelihat permainan dari Persebaya Surabaya tadi teman-teman, penuh energi. Dan itu tidak mudah tentunya bagi para pemain karena kita tahu recovery mereka juga pendek. Tapi tanpa melakukan perubahan di line up, tampak permainan dari Persebaya Surabaya itu stabil. Bukan berarti Persebaya akan stabil terus, enggak. Artinya para pemain harus mempertahankan performa mereka seperti dalam 2 pertandingan terakhir ini. Main dengan mindset yang sama. Bagi bola, melakukan penetrasi. Bagi bola, melakukan penetrasi. Kalau sudah selesai serang, cepat kembali ke tengah. Minimal tengah itu harus ditutup untuk membatasi pergerakan dari para pemain tim lawan. Jadi apa yang saya katakan selama ini terbukti benar, bahwa bagi seorang pelatih, yang penting konsepnya itu bisa dipahami oleh para pemain. Dan pada saat Liga 1 ini punya pelatih-pelatih asing, betul kan, yang kelas dunia, seperti Luis Milla dan juga Thomas Doll, ada juga pelatih lokal yang bagus teman-teman, yaitu Coach Aji Santoso, yang konsep permainannya khas, mengandalkan permainan teknik tinggi. Jadi kita tunggu teman-teman pertandingan selanjutnya dari Persebaya Surabaya, dan juga apakah mereka akan tetap bisa mempertahankan konsistensi permainan mereka atau tidak. Paling tidak untuk sementara ini permainan mereka sudah jauh lebih baik daripada putaran pertama. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.